Shalom Sobat Apetra, kita ketemu lagi di channel Apetra Ministry tentunya yang selalu memberikan kita solusi bukan sekadar deskripsi itu yang pastinya ya. Dan Sahabat Apetra Ministry, di kesempatan kali ini kita berjumpa lagi bersama dengan Bapak Pendeta Heri Syahloho. Dan langsung aja ya, silakan Bang. Nyapa dulu Sahabat Apetra Bang, udah pada kangen kayaknya nih. Selamat malam sahabat Petra, salam dimanapun kita jumpa lagi. Terima kasih. Ini bulan Agustus kemarin kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga kita sejahtera, kita diperhatikan, dan kita juga menikmati berkat Tuhan dalam kebebasan atau kemerdekaan kita di negeri tercinta ini. Termasuk kebebasan beribadah ya. Iya, tentunya ya itu ya. Jadi persekusi terus. Ya ini nih yang mau kita bahas sekalian ya di kesempatan kali ini nih. Sobat Apetra, seperti biasa kita akan dasari dengan firman Tuhan tentunya ya. Nah Sobat Apetra, kalau baca di kitab Yohanes pasal 8 itu ya Bang, tentang kemerdekaan, di situ kan ada di mana Tuhan Yesus menjawab orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya ya, bahwa kalau mereka ada dalam firman Tuhan, maksudnya pengikut Yesus itu kan, murid Yesus itu kan kita ya Bang, orang Kristen ya Bang. Nah kalau di Yohanes 8 ayat 32 itu ada dikatakan Tuhan Yesus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, sudah merdekakah kita dari dosa, dari persekusi, dari utang mereka, dari beban hidup? Banyak ya Bang. Oke, langsung aja kita dengar penjelasan dari Bang Heri. Silakan Bang. Salam sahabat Petra, dimanapun kita berada, harapan saya kita dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur di tahun ini, khususnya di Indonesia, kita sudah bebas, sudah merdeka dari jajahan yang katanya ratusan tahun menjajah negeri ini, karena kaya sumber daya alamnya, dan juga kaya juga hingga saat ini sumber daya manusianya. Nah, sahabat Petra, kemerdekaan ini kita rasakan sekarang ya, kemerdekaan yang kita dapatkan dari persatuan dari seluruh warga Indonesia, khususnya leluhur kita, nenek moyang yang sudah berjuang untuk mengusir penjajah. Tidak ada lagi kerja paksa, tidak ada lagi kolonial yang berusaha untuk mengambil atau merampas sumber daya alam di negeri ini. Tapi tidak sedikit juga yang mempertanyakan kebebasan, kemerdekaan di negeri kita, karena masih ada dalam kemiskinan, karena ada dalam ketidakadilan, khususnya dalam kita beribadah, dalam kita melakukan apa yang menjadi kewajiban atau hak kita juga. Apa mungkin karena kita minoritas ya, atau juga kita masih sama dari segi perbudakan, karena kita tertekan ya, minoritas, tapi karena perjuangan juga dari saudara-saudara kita ya, baik juga dari agama lain, keyakinan lain ya, terus memperjuangkan
supaya semua bisa menikmati kebebasan beribadah, kebebasan memeluk apa yang keyakinannya, dan juga tentu bebas dari kemiskinan ya, Ya. pengangguran. Kenapa tidak bisa makan? Pemerintah juga memikirkan. Kita bersyukur ya, pemerintah juga memikirkan di sana ya, ada upaya, ada usaha keras supaya bisa menikmati lewat proyek makan bergizi ya, Ya. dan kita bisa lihat juga gereja terjun untuk mendukung ya, atau terlibat di dalamnya Ya. apa yang menjadi program pemerintah hingga saat ini ya. Tidak hanya memperhatikan dari sudut agama tertentu, tapi juga gereja perhatikan semuanya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya, karena memang dia datang untuk membebaskan manusia Nah, ya. dari kutuk dosa. Ya, ya. Yesus datang yang adalah Allah sendiri ya, supaya manusia mengenal bahwa ada Allah yang mencintai orang berdosa, ada Allah yang mengasihi manusia, dan ada Allah yang tidak berhenti memberikan pengampunan dan memandang berharga manusia itu, yaitu Allah yang datang ke dunia. Dalam iman Kristen, Allah yang menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus Kristus, membebaskan dari dosa, dari kutuk, dan juga dari maut. Karena orang berdosa pasti akan terjatuh di dalam maut, yaitu neraka. Ya. Butuh Allah yang mengampuni supaya dia tidak ke neraka, yaitu Allah datang ke dunia karena kasihnya dan mengasihi. Sahabat Alpetra, saya, Kang Alpa, semua pemirsa, tinggal kuncinya dari kita merespon tidak. Kalau tidak merespon, ya kita belum merdeka. Nah, Kita masih ada di dalam kuasa dosa. Upah dosa, maut. Nah, merdeka dulu. Nah, di pasal 8 yang tadi Kang Alpa baca, ya merdeka dulu. Harus merdeka ya dari dosa. Jangan bilang sudah merdeka kok, sudah tidak miskin lagi. Jangan bilang sudah merdeka karena tidak ada penjajah lagi dan zaman kolonial sudah tidak ada lagi di negeri ini. Nah, tapi yang masih terikat itu yaitu belum bebas dari dosa yang menjajah. Kenapa ya? iya, itu dosa itu lebih. Bisa menjajah ya. Ya, dosa. Maut bisa menjajah ya. Maut atau dosa bisa menjadi koloni Iya, ya, betul. atau menjadi ancaman ya, sampai nanti kiamat atau akhir zaman. Kita belum bebas dari rantai dosa, Iya. pasti belum mengalami waktu saat di Iya. bumi perjumpaan dengan Yesus. Iya. Ya, kata Alkitab, ya siapa yang percaya sesungguhnya dia sudah dibebaskan, dilepaskan ya, Nah, itu. dari maut kepada Iya. hidup yang kekal. Betul. Yohanes 5 ayat 24 itu. Iya, betul. Jadi untuk apa merdeka dari penjajah, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ancaman kolonial atau ancaman penjajah yang sekarang mungkin berupa ancaman dari luar ya, ancaman dari cyber, ancaman dari bentuk ya. teknologi ya. Kalau belum dosanya betul-betul diampuni, dibebaskan oleh siapa? Tuhan Yesus, kata Alkitab ya. Saya kira begitu ya, Kang Alpa. Iya, betul. Oke, ini ya menarik ya tadi. Juga tadi ini bisa digambarkan waktu zaman Tuhan Yesus ya Bang ya. Itu kan juga mereka itu berharap ada orang yang membuat mereka merdeka ya dari hamba ya, karena ada perbudakan kan saat itu, dan juga mereka dari penjajahan Romawi, mungkin seperti itu yang diharapkan. Tapi ternyata sudah dijelaskan oleh Bang Hedi tadi,
Tuhan Yesus datang menjelma menjadi manusia itu untuk membebaskan, memerdekakan dari dosa. Itu tadi intinya ya. Dan ini Bang, di ayat yang ke 34 sampai 36 ya Bang, di Yohanes 8, saya bacakan dulu ya Bang. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah itu tadi udah ditegasin sama Bang ya. Buktinya bahwa dosa itu adalah maut, dan kita jadi hamba dosa terus, belum merdeka dari dosa. Ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Nah ini berarti Bang, kalau kita udah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa, maka kita berhak ya Bang jadi anak Allah gitu ya Bang ya. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya, karena apa? Kita sudah tidak berdosa lagi, sudah tidak diperhitungkan berdosa lagi, sudah tidak diingat lagi dosa-dosa kita, dan sudah dianggap putih oleh Allah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, barang siapa yang menerima Dia, ya, maka dia akan diberi kuasa. Barang siapa yang mengaku dan percaya dengan mulutnya, dengan hatinya, dengan tindakannya, maka dia akan diampuni dan lain sebagainya. Ada banyak bukti-bukti firman Tuhan yang mengatakan status orang berdosa akan pindah dari kegelapan, dari maut, dari neraka kepada kehidupan kekal. Dan statusnya tidak lagi statusnya anak iblis, anak setan, atau status terantai ya. Bayangkan kalau binatang buas terantai ya, dan masih digembok di rantai karena memang dia masih terikat dengan rantai itu. Nah, begitu juga kita dosa yang belum mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang belum merdeka dari maut, dari dosa, dia masih terantai atau terikat. Ya, nah tetapi karena dia sudah mengaku dosa, menerima Yesus, ya, lalu menampilkan buah pertobatan itu bukti bahwa dia sudah merdeka, ya. Merdeka berarti Yesus memerdekakan, membebaskan, dan tidak lagi statusnya anak-anak gelap, kegelapan, anak-anak setan, ya, anak-anak maut, tapi menjadi anak-anak Allah statusnya, mewarisi kerajaan Allah, ya, tidak diingat lagi dosanya oleh Tuhan, tidak diperhitungkan lagi, dan maut tidak ada, karena Yesus sudah diundang masuk ke dalam hidupnya, ya, tidak hanya sekedar diundang, ya, tapi dia menghidupi, ya, kasih Yesus, teladan Yesus, dan bahkan memberikan testimoni, kesaksian kepada sesamanya dengan mengatakan bahwa Yesuslah yang sudah membebaskannya dari dosa. Nah, bayangkan kalau sampai nanti zaman akhir atau kiamat, tapi masih terikat atau terantai. Bayangin, Kang Alfa, pemirsa atau sahabat Alpetra, ya. Ini bukan kaleng-kaleng atau bukan ghosting, ya, tapi betul kita yang masih belum selesai dosa kita, ya, dan yang menyelesaikan hanya Tuhan Yesus. Berarti sampai saat di mana babak akhir dunia dalam sejarah terakhir hidup manusia akan mempertanggungjawabkan. Tapi kalau dia sudah bebas, Yesus akan mengakui di hadapan Bapaknya. Nah, ada materai ya, Kang Alfa, ya, materai yang diberikan oleh Tuhan Yesus seperti itu. Nah, bayangkan kalau Indonesia belum dibebaskan, ya, atau tidak ada perjuangan dari para pahlawan, para masyarakatnya untuk bersatu menolak penjajah, masih terikat dalam kehidupan kolonial atau atau jajahan, ya, dari para negara atau bangsa yang mengambil alih, ya, karena Indonesia terkenal dan banyak bahkan hingga sekarang rempah-rempahnya, ya, bahkan sampai sekarang juga kita lihat juga terjajah juga, ya, dengan ekonomi.
tidak lagi secara fisik ya, pasar bebas ya, atau teknologi digitalisasi ya, terjadi kesepakatan atau deal-deal ya, akhirnya kalau tidak nanti diterima ya, atau apa namanya, barang yang dari Amerika atau dari China nanti deal-dealnya tidak tepat ya, maka akan terjadi, itu sudah termasuk jajahan ya, seperti itu. Akhirnya diberi kelonggaran yang besar ya, atau nilai yang rendah supaya boleh ada kesepakatan untuk impor atau ekspornya. Nah, kalau kita juga masih ada di dalam keterikatan dengan dosa, tidak mau merespon, keluar dari rantai atau tali dosa itu, maka tidak ada cara lain selain Yesus sendiri yang tidak berdosa dan berkuasa, dan Dia adalah Allah, mampu membebaskan itu. Seperti itu. Nah, kalau kita lepas dari penjajah kan karena kita merespon, ini adalah tanah air, Ibu Pertiwi, ya, ini adalah milik nenek moyang yang sudah menurunkan, mewariskan supaya dilanjutkan kelestariannya dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak respon terus ya, sampai berapa tahun ya, karena apa ya, dijajah terus. Nah, begitu juga kita, kalau tidak menyadar kita orang berdosa, sampai berapa lama kita terikat terus. Kelihatannya aja bebas padahal terikat ya. Iya, kan makanya. Jadi ya pokoknya kita tetap ya, walau gimana pun juga kita akan tetap mengucapkan selamat ulang tahun ya buat negeri kita tercinta ini ya, karena walaupun bagaimanapun kita hidup di negeri kita, di tanah air kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dan semoga harapannya pasti lebih baik. Dan juga harapan kita tadi seperti yang Bang Heri di depan bilang ya, semoga kita juga semakin bisa diberikan keleluasaan ya dalam beribadah, terutama bagi para minoritas ya, karena kalau kita masih tetap dalam tekanan atau masih dipersekusi, jadi kita nanti bertanya di mana kemerdekaan yang katanya adalah hak segala bangsa ya, dan kita dijamin oleh undang-undang, juga ada Pancasila. Baik Bang, kita tidak bahas itu ya Bang, karena itu bukan koridor kita ya Bang. Itu nanti wah Alpetra Ministry jadi politik gitu. Oke Bang, kita lanjutin aja. Tadi udah dijelasin sedikit sama Bang ya tentang dimerdekakan dari dosa. Nah Bang, kalau lihat di Roma 6 ayat 18 Bang, itu ada kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba kebenaran gitu Bang. Nah ini maksudnya kalau dimerdekakan dari dosa berarti ini jadi hamba kebenaran. Ini maksudnya apa Bang? Ya, tadi saya sampaikan orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus ya, secara spiritual dia sudah dibebaskan, dan secara spiritual dia bukan lagi orang yang patut disalahkan atau tersalahkan, terhukum, tapi dibenarkan dibenarkan oleh Sang Firman itu, yaitu Tuhan Yesus, satu-satunya kebenaran. Apakah ada kebenaran lain? Tidak ada. Alkitab menyebutkan Yohanes 17 ayat 17, yaitu Yesus sendiri kebenaran itu. Dia yang ditunjuk Bapaknya, ya, dan Dia yang ditunjuk oleh Bapaknya untuk menjadi penebus, ya, Mesias, juru selamat satu-satunya bagi segala bangsa. Jadi orang yang datang kepadanya dibenarkan gratis, ya, tidak ada biaya ya. Jadi mau merdeka itu, mau bebas itu gratis, tidak dipungut pajak, tidak kena PPN ya, pajak juga ya, tidak bayar bulanan ya, tidak ada statusnya harus orang yang sultan, tidak ya, kaya, miskin, tua, muda, kecil, besar, kulit putih, hitam dan lain sebagainya, statusnya orang berdosa. Statusnya ada di dalam perbudakan, statusnya ada di dalam keterikatan, terantai, dan belum merdeka, masih hamba, masih budak.
si hamba. Sekalipun di era teknologi atau zaman digitalisasi sekarang yang sudah maju, orang merasa punya kebebasan, freedom. Wah, freedom. Ya, Freedom. sudah tidak ada lagi eh, Ya. keterikatan dengan hukum Taurat, atau tidak ada lagi keterikatan dengan regulasi atau peraturan-peraturan yang dimana pajak lebih tinggi, setorannya untuk penguasa lebih besar. Ya, negara-negara maju juga memberikan kebebasan kepada warganya atau masyarakatnya. Nah, tapi dalam konteks yang sebenarnya atau rohani, spiritual, manusia memang unsurnya selain fisik ada rohani, sesungguhnya masih ada dalam kutub dosa, ya, atau hamba dosa. Nah, sekalipun mereka berpikir apa itu dosa, nah, gitu ya. Sekalipun orang di luar Yesus mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia sudah taat dengan pemerintah, dia sudah melakukan kebaikan, apa itu dosa? Iya. Ya, itu pendapatnya, ya, itu view-nya, cara pandangnya. Tapi Alkitab menyebut atau dalam iman Kristen semua manusia sudah berdosa. Karena apa? Sahabat Petra, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya. Karena sudah berdosa, ini Allah sendiri yang bicara, Alkitab sendiri yang bicara. Iya, betul. Ya, Ya. Kalau sudah berdosa di surga tidak ada dosa, tidak bisa ke surga. Iya. Dan manusia tidak bisa menyelesaikan sendiri. Iya, Sekalipun ada yang dengan keras kepala atau dengan perspektifnya mengatakan, ya manusia mati, ya sudah berakhir, tidak bisa, dia akan hidup lagi, ya, tidak bisa, manusia akan kemana seperti yang dibayangkan oleh agama, ya, dan kehidupan setelah kematian. Nah, ini menurut orang ateis, atau tidak yakin adanya Tuhan, tapi dia yakin terhadap dirinya sendiri bahwa manusia mati seperti biasa, ya tidak akan hidup lagi, sudah ya, bukan berevolusi dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Sekalipun mereka percaya evolusi dalam perspektif zaman atau masa, ya, generasi ke generasi, seperti itu. Nah, tapi kitab sudah berkata sangat kuat bahwa semua sudah berdosa, ya, dan tidak seorang pun bisa ke surga kalau dosanya masih menguasai, ya, dan tidak ada upaya untuk melepaskan dari dosa itu. Tidak bisa, ya, tidak bisa hidup suci, kebaikan, atau dia melakukan banyak sumbangan dana, uang, ya, atau harta, tidak bisa tanpa dia datang kepada Yesus, yang sendiri Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Iya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, ya, karena Tuhan singgasananya ada di surga, ya, kalau tidak melalui Yesus. Iya. Nah, begitu ya. Sekalipun banyak orang Kang Alpayah mengatakan itu hanya Yesus saja, kan bisa juga yang lain. Ya, kita hargai pendapat itu, ya. Kita lebih meyakini Alkitab, bahwa untuk ke sana hanya Yesuslah satu-satunya, ya. Karena nggak mungkin ada banyak cara atau jasa yang memberikan, kesini saja, ini bisa membebaskan dosa. Wah, kalau begitu mah, ya, untuk apa ada Yesus, ya, seperti itu. Makanya kan Yesus secara histori memang ada, ya, dan dia pernah mengatakan hanya dia jalan ke surga satu-satunya, ya, seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, ya, jadi memang sih, ya, Sobat Apetra, berkali-kali tadi Bang Heri juga tegaskan, ya, bahkan banyak orang mungkin yang masih senang berbuat dosa tanpa disadari gitu, mereka berbuat dosa lagi. Padahal Tuhan Yesus bilang, ketika ada orang yang diampuni, Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi, pergilah, dosamu sudah diampuni, gitu. Tapi ya gitu ya Bang, orang udah dimerdekakan dari dosa, tetap aja senang ya Bang, hidup
di dalam lumpur dosa gitulah istilahnya bang. Itu kayak ilustrasi gajah itu ya bang, yang karena dia diikat kakinya dari kecil, padahal udah dilepasin juga di situ aja gitu ya. Sebetulnya kan dia bisa pergi. Nah kira-kira kayak gitu ya bang. Nah masa kita mau sama seperti itu sih, udah dimerdekakan dari dosa, udah pergi dari dosa itu gitu, jangan lakukan lagi gitu. Jangan karena fanatisme agama, saya akan membela nih karena gereja saya dibakar, gereja saya di iniin, wah saya lawan, gigi ganti gigi, tulang ganti tulang, darah ganti darah. Wah itu berarti kita masih dalam dosa dong. Kita nggak gitu ya, kita mengasihi ya bang ya, dan ada banyak cara mengasihi itu. Wah itu udah abang jelasin lah di yang sebelumnya podcastnya ya, sahabat Apetra nonton aja sendiri lah ya. Ya bang, kita lanjutin bang. Di 2 Korintus 3 nih bang, ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah bang, tapi buktinya kan begitu bang. Kalau kan kita percaya ya roh Allah ada di mana-mana. Tapi kalau dari ayat ini, Paulus ke jemaat Korintus bilang kalau ada roh Allah ada kemerdekaan. Nah, berarti sahabat Apetra juga bertanya hal yang sama ya. Ah mau gitu? Nah gimana bang? Iya, tadi saya menjelaskan dosa itu upahnya maut ya, neraka. Ya. Semua sudah berdosa ya. Bicara tentang neraka, bicara tentang surga, bicara tentang maut dalam konteks spiritual ya, atau rohani ya. Begitu juga tentang dosa. Tapi dosa kan terlihat dari pelanggaran ya. Tapi hakikatnya dosa itu adalah pemberontakan ya. Nah, karena terkait dengan spiritual, terkait dengan efeknya, upahnya, maut, neraka, dan seperti yang Alkitab katakan, manusia tentu sampai akhir hidupnya belum menyelesaikan dosanya, Ya, belum mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih ada di dalam perbudakan, tidak ada materai ya. Untuk apa kata Alkitab ada materai kalau memang dia belum mengalami perjumpaan lalu dimateraikan dan tidak bertobat betul. dan dia bisa ke surga? Ada yang keliru dengan Alkitab berarti. Nah iyalah. Kita melihat hal itu ya. Nah itu sebabnya terkait dengan rohani, hakikat ya, atau non jasmani, Ya. dosa itu seperti yang dikatakan oleh Alkitab akan berefek ke maut, akan berefek kepada kutuk. Kutuknya yaitu neraka, kutuknya yaitu kegelapan, kertak gigi. Kekal ya bang. Iya, hukuman kekal, bersekutu dengan iblis Wih, atau setan di neraka dan lain sebagainya, sampai dia mati tidak menyelesaikan. Iya, sekalipun dia mengklaim dirinya bebas, bebas dari utang, Ya. bebas dari pinjol, bebas dari pajak ya, karena Ya. dia rutin terus dan dia punya banyak duit untuk Ya. membayar pajak, bahkan tidak pernah ketinggalan. Ya. Artinya dia mampu sanggup ya, atau sultan hidupnya, segalanya dia bisa dapatkan. Tapi apakah dia bebas dari maut? Apakah statusnya masih orang berdosa, orang terkutuk? Kalau memang masih dan Tuhan kasih kesempatan hidup, ya dia harus selesaikan, bereskan. Nah itu. Sudah sih menyelesaikannya lewat cara yang dia yakini, lewat cara yang dia anggap itu bisa menyelesaikan. Iya. Nah, kita bilang usaha manusia sia-sia, ya kan? Karena apa ya? Nggak ada cara. Efesus 2 ayat 89. 8, 9, dan 10 ya. Itu juga dalam surat Roma ya, pasal yang ketiga. Usaha manusia adalah sia-sia. Bahkan hukum Taurat tidak bermaksud untuk menebus dari dosa. Hukum Taurat untuk Israel supaya hidupnya terarah, sekalipun mereka tetap memberontak.
Iya, iya. Makanya hanya Yosua dan Kaleb yang tembus ke Kanaan. Oh, gitu ya Bang ya sebabnya ya ternyata. Generasi mereka yang saat keluar dari Mesir ke itu. Iya, nah itu Ke jangan sampai pegunungan gitu Sin ya, tuh. atau Waduh. gurun. Nah, jadi kata terikat itulah dan terhukum ya, terhukum, terikat atau dia terantai ya. Nah, ini juga terkait dengan konteks spiritual ya. Kalau terantai seperti kita merantai pagar, merantai Iya, hewan unggas kita ya, iya. hewan kesayangan kita terantai ya, terus hidupnya terantai seperti itu. Nah, begitu juga kita. Tapi klaimnya kan tadi saya sebut dia Iya. merasa bebas. Bebas kok, saya nggak terantai ya. Iya, Ya, tapi dia sesungguhnya masih ada di dalam dosa. terikatan dosa. Nah, itu. Seperti itu. Nah, alangkah indahnya, Nah, alangkah sejuknya, sahabat Alpetra mm-mm. dan pemirsa, apabila kita sudah bebas dari penjajah, sudah bebas Ya. dari keterikatan ketidakadilan, ya, atau upaya dari kehidupan yang membuat kita tidak damai, Iya. ya, kapitalis dan lain sebagainya, sekalipun masih ada kapitalis ya, Iya. dan juga imperialis dan lain sebagainya. Alangkah indahnya juga kita bebas dari dosa, ya, Betul. status kita status anak Allah, tidak lagi terhukum, tapi memiliki warisan kerajaan Allah. Nah, itu kan luar dalam Iya. kebebasannya. Nggak hanya secara geografis kita bebas, nggak hanya Iya. secara ekonomi, Betul. kita masih diambil pajaknya tinggi dulu oleh era kolonial atau penjajah, tapi luar dalam secara rohani juga kita dibebaskan dari kutukan. Nah, sahabat Alpetra dan juga pemirsa, sudah nggak lahir batin dia itu merdeka? Nah, itu yang penting. Setahun sekali kita merayakan kemerdekaan negeri kita, bangsa kita, ya. Tapi apakah hanya sebatas itu kita bebas dan nyatanya kita juga masih merasa tidak adil? Iya. Yang penting adalah rohani kita juga bebas, ya. Kita dapat jaminan keselamatan, sungguh tidak ragu, ya, karena Yesus mati bangkit dan dia naik ke surga menyediakan tempat. Nah, ya, yang lain pada mati, nggak ada yang bangkit-bangkit. Lazarus saja pernah bangkit tapi mati lagi. Iya. Iya, Yesus mati tapi bangkit tapi nggak mati lagi. Iya. Bangkit naik ke sorga, sediakan tempat untuk siapa? Untuk kita yang mau menyelesaikan dosa. Nah, kita mau nggak menyelesaikan dosa? Masalahnya kita merasa kita Iya. sudah terselesaikan, yaitu dengan perbuatan baik, Iya. yaitu dengan cara kita beribadah yang rutin ke gereja, tidak memberikan kita penebusan ke gereja atau konsel, ya, atau sering berdoa tidak membawa kita kepada pengampunan, karena manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya. Iya. Hanya Yesus yang tidak berdosa Iya. Aduh, itu. bisa menyelesaikan. Iya, iya. Jangan salah paham juga lagi nanti. Wah, itu kata pendeta Heri itu kalau gitu berarti ya udahlah, kita nggak usah berdoa lah, nggak usah ibadah lah, ini salah, bukan begitu juga ya Bang ya. Maksudnya Iya. itu tidak berkaitan Iya. dengan memerdekakan dari dosa gitu loh. Ya, kalau orang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus atau lahir baru, Ada pasti dia kan berdoa kan? Iya dong, ada kerinduan ya Bang ya. Iya. Tapi kan ada yang berdoanya hanya sebatas Iya. legalistis saja Iya. atau Bacaan. peraturan saja. Tapi pas ditanya, dia nggak yakin mati kemana. Nah, Iya. Iya. Selain dia berdoa kepada Tuhan Yesus, dia berdoa juga kepada iya. ilah-ilah lain. Ah, Kenapa? iya. Nah, itu dari leluhurnya, Iya. leluhurnya udah mati. Dipanggil-panggil lagi. Dia berdoa juga. Jadi kalau kata Abang nih di podcast kita yang tentang doa itu ya Bang ya, kalau berdoa juga jangan melalui gitu, melalui ibunya, Iya. melalui siapanya nggak usah. Kan juga tadi dijelasin lagi sama Abang, ada orang yang mati hidup lagi, mati lagi, Lazarus ya Bang ya, gitu. Terus dia kan nggak jadi Tuhan juga, tapi Tuhan Yesus itu jelas-jelas dia itu Allah,
menjelma menjadi manusia, ya dia ada mati juga, bukan mati karena usia ya Bang ya, karena menebus dosa manusia. Dan dia bukan mati, dia bangkit lagi, bukan bangkit lagi juga, dia hidup lagi ya, bahkan nanti akan datang loh menyebut kita. Nah ini yang sering juga nih Abang bilang nih, kamu mau dihakimi apa mau jadi yang ikut menghakimi. Nah itu aja. Caranya gimana? Dimerdekakan dari dosa dulu. Ayo terima Tuhan Yesus sekarang. Sobat Alpetra yang belum terima Tuhan Yesus nih, belum percaya Tuhan Yesus itu adalah penebus dosa, ayo sekarang buka hatinya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cepat LB, segera LB. Nah segera LB, betul, lahir baru Iwan. Iya, LB. Iya. Dan pergi, jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan Yesus gitu ya. Kata Tuhan Yesus, iya. LB, LB. Iya, pergi. Ya kan? Iya betul. Hasilkanlah pertobatanmu dengan buahnya. Nah, Iya. gitu. Nah iya betul. Jangan ya, buahnya. Jangan dia udah bertobat, dia udah terima Yesus, tapi dia masih ikuti juga menyembah yang lain. Iya, gitu. Itu yang juga dulu baru saya Masih awal-awal kenal sama Tuhan, dididik sama abang. Pokoknya saya abang bilang, kamu jangan tomat ya, habis tobat kumat. Katanya gak boleh ya, kata abang. Oh iya bang, Kumat, ya, iya. gitu. Jangan jadi Kristen tomat ya, katanya. Oh iya bang, oke siap gitu. Oke, bang, ini mungkin yang terakhir nih bang. Di 1 Petrus 2 ayat 16 ya bang. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini berarti bisa dipakai untuk menyalahgunakan ya bang, menyalahgunakan kemerdekaan itu. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Untuk penyelubungan. Iya, jangan disalahgunakan. Nah, itulah kenapa tadi saya katakan kalau orang yang sudah lahir baru, bertobat, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia tidak 360 derajat, Iya. tapi 180 derajat. Nah, Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru itu sudah datang. iya. Nah, hasilkanlah dengan buah. Nah, tapi ada konsepnya begini kan Pak, karena dia merasa yakin Allah itu maha kasih, ya, lalu dia nanti setia dan adil akan mengampuni, ya, dan karena Allah yang maha kasih itu, maka kita berbuat dosa aja lagi, ya, itu yang keliru. Nah, Gimana? muncullah istilah hyper grace, hyper ya, Oh. ada hyper sex, ini hyper grace. Nah, hyper grace, ada hyper money, ya, hyper materialis, ya, hyper lifestyle, gaya hidup, Wih. ya, padahal dia miskin tapi punya lifestyle yang tinggi. Nah, begitu juga hyper grace, konsep yang keliru yang ditekankan oleh salah satu pastor terkenal di Singapura, ya. Dia juga mengambil itu dari teladan pastor atau pendeta yang ada di Amerika, ya. Nah, jadi konsep hyper grace akhirnya menjadi teologi atau landasan bagi orang yang mengatakan kata Allah maha kasih, ya Allah maha pengampun, ya mari kita bebaskan kita untuk suka-sukanya berbuat dosa. Nah, Alkitab menyebut itu dia belum LB, belum bertobat. Iya. Kalau dia sudah LB, kalau dia sudah bertobat, tentu dia akan meninggalkan seluruh dosanya. Tapi bukan berarti tidak bisa atau berpotensi jatuh ke dalam dosa lagi, bisa. Ya, tapi dia terus berjuang untuk menyalibkan itu dosa itu. Kata Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-6, salibkan dan terus hidup dalam kepenuhan, ya. Kepenuhan itu kan terus menerus, tidak berhenti. Makanya supaya tidak kembali, hiduplah
dalam kegiatan di gereja. Gereja punya program untuk konsel atau komunitas sel grupnya ya, atau untuk latihan musik atau untuk Bible study. Ikuti kegiatan ya, bagi yang pelajar atau karena di rumah baru dia yang terima Yesus ya ikuti aja. Nah, kalau di rumah udah juga lahir baru ya ikuti, buat komunitas ya, di keluarga, buat komunitas juga di lingkungannya ya, yang bergereja sama terdekat. Nah, itu diikuti supaya tidak terjebak lagi, iya, supaya tidak terjebak lagi dalam kedagingan. Tapi dalam iman Kristen statusnya tidak berubah, dia tetap anak Allah. Dia tetap orang yang tidak lagi diperhitungkan dosanya, Roma 8 ayat 1, dan dia tetap orang kudus ya. Tapi kalau dia terus berfantasi dengan dosa, dia terus jatuh ke dalam dosa, nah itu dia sesungguhnya belum merdeka, belum lahir baru, atau masih dalam hidup yang kedagingan ya, kedagingan terus kan mereka yang di luar Yesus ya. Tapi kalau orang dalam Yesus kedagingan, tapi kedagingan yang statusnya masih anak Allah. Saya kira gitu Kang Alfa ya, sahabat Alfa. Nah, ya betul sekali. Ini sangat luar biasa sekali ya, penjelasan dari Bang Heri nih pada kesempatan kali ini di momennya 80 tahun Indonesia Merdeka. Sahabat Apetra, tadi inti-intinya yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Heri ya, oleh Bang Heri tadi, yang penting adalah kita mau dimerdekakan dari dosa enggak. Nah, kalau mau dimerdekakan dari dosa, karena itu bisa membuat kita menjadi terus terikat, dihukum, dan bagiannya adalah maut alias di neraka selamanya. Tinggal pilih aja deh, Sobat Apetra, mau dimerdekakan dari tempat itu, di penjara di di neraka selamanya, atau mau di surga. Nah, silakan dijawab ya, dengan hati yang betul-betul pasrah kepada Tuhan Yesus, pada Allah kita yang hidup. Baik Bang, seperti biasa closing statement dari Abang untuk orang-orang Kristen, untuk sahabat Apetra, agar mereka benar-benar merasa merdeka dari dosa. Sahabat Apetra, saya berharap kita semua sudah merdeka, tidak lagi terikat dalam dosa, tidak lagi terikat dalam upaya iblis untuk mengikuti dia, tidak lagi terikat dalam kedagingan. Bagi yang sudah merdeka, terima Yesus, tapi masih dalam kedagingan. Nah, segala aspek tentang hal itu tentu kita menyadari bahwa pentingnya Yesus tinggal di dalam hati kita supaya bebas dari iblis yang mengajak kita untuk mengikutnya, supaya terikat, supaya terantai, yang bebas dari kedagingan, ya, supaya kita yang sudah di dalam Yesus tapi masih melakukan kedagingan dan betul terpenuhi segala hidup yang mengandalkan Tuhan sehingga kedagingan lambat laun terkikis. Nah, itu yang penting, batin ya, atau rohani kita, selain kita juga bebas dari penjajah ya, zaman kolonial dulu, bebas dari ketidakadilan yang mungkin kita merasa tidak puas sekarang, bebas dari kesenjangan dan lain sebagainya ya, kita harap itu juga bebas. Dan yang utama adalah bebas dari neraka ya, artinya kita harus segera punya jaminan supaya tidak mengalami efek atau akibat dosa, yaitu maut. Jaminannya apa? Sahabat Apetra dan pemirsa, yaitu menerima Yesus, membuka hati sepenuhnya, mengundang masuk ke dalam hati. Hanya itu kuncinya, tidak lain. Ya, kalau orang merasa tidak harus dengan Yesus, nah itu dia berarti sudah menggeser imannya atau meninggalkan Yesus. Ya, itu urusannya ya. Orang punya bebas untuk berpendapat, kita hormati ya Kang Alfa. Betul, merdeka untuk memilih. Merdeka untuk memilih ya, silakan. Kita kan mau merdeka luar dalam ya Kang Alfa ya. Iya, lahir batin.
Juga ingat untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, Keluarga, jaga kesehatan. kesehatan. Maranatha. Maranatha. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak, sahabat Petra, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.